Kota Tasikmalaya punya yang cantik-cantik nih Ski Lovers. Bukan hanya perempuan aja ya, tapi ada kelom gelis dan payung gelis. Artinya, kelom dan payung cantik yang bernilai estetis. Nah, sentra pembuatannya cuma ada di Kota Tasikmalaya tuh. Proses pembuatannya ternyata full effort Ski Lovers. Nggak jadi. Capek. Sentra produksi payung gelis ada di Kampung Cisumur, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Hampir semua warga di sini berprofesi sebagai pembuat payung gelis Ski Lovers. Uniknya, setiap orang punya skill yang berbeda-beda. Kebetulan nih, saya sudah nebang bambu tali yang menjadi bahan baku rangka payung gelis. Kenapa harus keras gini? Karena kalau yang lembek kan susah dibentuk ya. Oh gitu ya, malah yang keras gini yang cocok untuk jadi rangka payung gelis ya. Iya. Oh, tuh kuat nih. Lihat. Capek. Kunci kekuatan payung ini ada pada rangkanya. Nah, bambu tali yang tua dan berwarna agak kekuningan yang paling pas. Bambu ini sangat lentur sehingga mudah dibentuk, kokoh, dan tidak mudah patah. Kita harus memotong bambu ini mengikuti ruasnya ya. Kemudian potong lagi secara memanjang sekitar 50 cm dan lebar 4 cm. Setelah itu masuk ke proses penyerutan. Lebih kecil? Ya, gitu. Oke. Ya. Gerakan atuh. Udah Pak. Masa ada gak digerakin? Ininya rusak dulu. Bambu diserut menggunakan pisau kecil, sedangkan serutan kedua memakai alat khusus Ski Lovers. Waduh, ternyata susah juga ya. Soalnya bambu harus ditahan dengan jempol kaki, lalu kedua tangan menyerut bambu dari atas ke bawah. Ini kayaknya bukan kampung payung gelis, Pak. Bukan. Kampung pemain bola, Pak. Pakai kaki mulu dari tadi. Bahkan kakinya harus begini nih kan. Udah kayak centeng nih ya, Pak, begini, Pak. Tapi harus diinjek ya. Diinjek kenapa? Biar si pas diserut bambunya nggak lepas-lepas gitu ya. Nih dorong ya. Iya. Cuman kelemahan nih. Kelemahan kok saya ada yang ganjel apa ya, Pak? Gini kan, Pak? Iya, ya. Ya. Nah, kelihatannya gampang kan? Susah ini. Kalau saya ada penahannya di sini ya. Tuh, gini ya, Pak. Nah, iya. Balik. Balik Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PR-nya lagi nih, ternyata rangkanya ada 3 Ski Lovers. Yang saya kerjakan membuat jari-jari payung atau masyarakat Tasik menyebutnya usuk. Rangka kedua ada sanggah, bentuknya sama dengan jari-jari tetapi agak pendek. Fungsinya sebagai penyangga rangka di bagian dalam. Yang terakhir adalah bola-bola yang terbuat dari kayu. Alat ini berbentuk silinder dan berlubang di tengah dan berfungsi sebagai tempat mengikat semua jari-jari dan sanggah. Masing-masing rangka dibuat di lokasi terpisah tuh. Kalau semua sudah jadi, lanjut dikerjakan pengrajin di Kampung Cisumur, salah satunya di tempat Eri Aksa. Cuman ini posisi tubuhnya harus gimana? Harus ada satu kaki yang untuk menahan. Satu kaki menahan? Iya. Ini kayaknya proses paling sulit nih ya, coba lihat ya. Allahu Akbar. Begini? Iya, coba. Begini. Ini Nah, gimana? ini ditahan sama jempolnya. Ini kenapa harus pakai jempol? Kenapa nggak pakai tangan sih? Kalau pakai tangan ya ini nggak bisa diem. Nggak bisa diam? Iya. Goyang-goyang gitu ya? Iya. Iya, ya. Berarti harus pakai Jempol kaki. jempol kaki ya? Iya. Ini jempol badak memang bisa nggak? Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya, oke. Kita masuk ke tahap paling rumit, yaitu proses ranjing. Menyatukan jari-jari payung dengan menggunakan benang tebal. Jari-jari wajib menempel kuat pada wadah penahannya. Beuh, saya baru nyoba 10 menit aja, udah sesak napas Ski Lovers. Lihat tuh, skill Teh Resianti dan ibu-ibu di sini memang luar biasa. 2 jempol deh. Dalam sehari, mereka bisa membuat 30-50 rangka payung gelis loh.
akhirnya udah jadi nih Teh. Iya. Belum. Kalau ini belum. Apa lagi? Belum. Yang satu lagi buat nyatuin yang ini. Satu lagi. Iya. Pakai yang kaki, buat atas. pakai jempol kaki lagi. Iya, seperti tadi. Bisa pakai jidatnya gitu. Jadi gampang tuh. Gak bisa Nggak ya? bisa. Hah? Nggak bisa. Masya Allah. Pakai gini lagi. Mana Iya. yang punya saya? Ini ya. Iya. Oke. Setelah proses ranjing, lanjut proses malintang Skitovers. Memasang benang kasur di bagian pinggir rangka dengan mengikatnya satu persatu ke ujung bambunya. Malintang berfungsi untuk mengatur jarak antara rangka bambu sehingga payung dapat mengembang sempurna dan membentuk lengkungan yang presisi saat dibuka tuh. Triknya nih, jarak jari-jari harus sama agar rangka payung lebih kuat. Terus, oh nggak boleh jauh-jauh ya, harus dekat-dekat ya. Kalau jauh-jauh kenapa? Lepas. Lepas ya. Oh, Otomatis iya. lepas ya. Kayak LDR ya Pak, ya jauh-jauh putus. Kasihan deh. Oke, habis itu gini ya. 2 kali ya. 2 kali lagi. Terus gini. Terus ini. Rahasianya, rangka payung masuk ke alat khusus agar bisa berdiri tegak. Kemudian diikat dengan benang lalu diputar seperti ini. Uniknya nih, proses malintang dikerjakan oleh laki-laki, sedangkan beranjing atau finishing dilakukan oleh ibu-ibu. Salah satunya proses ngararawat memasang benang bagian dalam. Eits, bukan asal ikat ya Skitovers. Benang dililitkan ke rangka bambu lalu dibentuk hingga menyerupai motif khusus. Bentuknya seperti ini nih. Lilitan benang ini akan membentuk motif khusus. Fungsinya sangat penting untuk menjaga jari-jari bambu tetap stabil dan kokoh. Sekaligus membuat bagian dalam payung terlihat sangat estetik. Jadi benar-benar cantik kan Skitovers? Jangan lupa pasang tudung payung dari kain satin. Lalu lukis motif bunga menggunakan cat air atau akrilik agar warnanya lebih menyala. Dulunya sih, tudung terbuat dari bahan kertas semen yang sudah dipernis agar tahan air. Tapi sekarang, banyak yang menggunakan kain satin dan nilon agar lebih awet dan tahan lama. Ini proses terakhir yaitu mengecat ya. Cat yang dipakai apa Pak biasanya? Ini pakai cat akrilik ya. Oke, akrilik. Iya. Kenapa harus pakai akrilik Pak? Nah, ini akrilik. Kalau akrilik itu pertama campurannya air, keduanya lebih mudah kan? Keduanya ini supaya biar cepat kering. Oh, biar cepat Ya, kering. dan warnanya lebih keluar. Lebih keluar harus pakai akrilik ya. Ya. Kalau buat di muka nggak bisa ya? Oh bisa. Kalau mau boleh. Jangan nanti kasih rambung. Ini bener nggak kayak gini? Ini Nah, kenapa jadi kayak kepompong Nah, begini? ini Salah. salah. Ya. Jadi yang benar itu ini contohnya. Sayangnya, gak banyak orang yang dapat melukis payung gelis. Kebanyakan pelukis di kampung ini adalah orang-orang tua. Ya, minat anak-anak muda untuk meneruskan kerajaan ini masih sangat minim Skitovers. Payung gelis memang terkenal dengan keindahan warna dan motifnya yang memukau. Setiap goresan lukisan menyimpan nilai seni ketelatenan dan warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Namun di balik kecantikannya, payung gelis khas Tasikmalaya kini menghadapi tantangan besar karena semakin sedikit peminat dan pengrajin yang bertahan.